Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Pangestu dari program studi Diploma 3 Keperawatan Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang postpartum atau masa nifas. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai praktek klinik keperawatan maternitas. Mari kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi dari postpartum atau masa nifas. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung selama kurang lebih 6 minggu. Tujuan dalam postpartum atau masa nifas yang pertama adalah menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, melaksanakan screening komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu ataupun bayi. Yang ketiga, menyediakan pendidikan kesehatan. Yang keempat, memberikan pelayanan keluarga berencana. Yang kelima, mendapatkan kesehatan emosi. Selanjutnya ada tahapan masa postpartum atau masa nifas. Yang pertama adalah puerperium dini, yaitu di mana ibu dibolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Yang kedua ada puerperium intermedial, yaitu kepulihan dari organ-organ reproduksi kurang lebih selama 6 minggu. Yang ketiga ada remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna, terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Selanjutnya ada asuhan kunjungan nifas. Yang pertama, 6-8 jam postpartum meliputi pencegahan perdarahan masa nifas, mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan, serta melakukan rujukan bila perlu. Yang ketiga, memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan. Yang keempat adalah memberikan ASI awal. Selanjutnya itu mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Yang selanjutnya menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi, memastikan involusi uteri berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, dan tidak ada perdarahan abnormal. Yang terakhir, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan. Yang kedua, 6 hari postpartum. Yang pertama itu memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar, memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Selanjutnya yang ketiga, 2 minggu postpartum. Asuhan pada 2 minggu postpartum sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan 6 hari postpartum. Yang keempat, 6 minggu postpartum. Yang pertama itu menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas, memberikan konseling KB secara dini. Selanjutnya ada proses adaptasi fisiologis nifas. Masa nifas akan terjadi perubahan pada tubuh ibu dari kondisi hamil kembali ke kondisi sebelum hamil, yang terjadi secara bertahap. Faktor yang dapat mempengaruhi proses ini, misalnya tingkat energi, tingkat kenyamanan, kesehatan bayi baru lahir, tenaga kesehatan dan asuhan yang diberikan, maupun suami dan keluarga di sekitar ibu nifas. Perubahan anatomi dan fisiologis yang terjadi pada masa ibu nifas antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan pada sistem reproduksi. Yang pertama, perubahan pada vagina dan perineum. Tonus otot vagina akan kembali pada keadaan semula dengan tidak ada pembengkakan dan celah cairan tidak lebar pada minggu 1-2 hari pertama postpartum. Tonus otot perineum akan pulih kembali pada hari kelima postpartum meski masih kendur dibandingkan keadaan sebelum hamil. Yang kedua, perubahan pada serviks uteri. Perubahan yang terjadi pada serviks uteri setelah persalinan adalah menjadi sangat lunak, kendur, dan terbuka seperti corong.
Ostius cervix berkontraksi perlahan dan beberapa hari setelah persalinan, ostium uteri hanya dapat dilalui oleh 2 jari. Pada akhir minggu pertama, ostium uteri telah menyempit, serviks menebal, dan kanalis servikal kembali terbentuk. Meskipun proses involusi uterus telah selesai, OUE tidak dapat kembali pada bentuk semula saat nullipara. Yang ketiga, perubahan pada uterus. Kembalinya uterus pada keadaan sebelum hamil, baik ukuran, tonus, dan posisinya. Uterus akan mengecil menjadi separuh dalam 1 minggu dan kembali ke ukuran normal pada minggu ke-8 postpartum dengan berat kira-kira 30 gram. Selanjutnya kita membahas tentang lokea. Lokea adalah cairan uterus yang berasal dari pelepasan desidua uterus. Lokea berisi serum dan darah serta lanugo, vernix caseosa, juga berbagai debris dari hasil reproduksi konsepsi. Lokea dibagi menjadi 4 klasifikasi karena terus terjadi perubahan hingga minggu ke-4-8 pasca persalinan, yaitu yang pertama ada lokea rubra atau merah. Hari pertama sampai hari ketiga atau keempat mengandung cukup banyak darah. Yang kedua ada lokea sanguinaletal atau merah kecoklatan. Hari ke-4 sampai 7 postpartum berwarna merah kecoklatan dan berlendir. Yang ketiga lokea serosa atau pink. Hari ke-8 sampai 14 mengandung serum leukosit dan robekan atau laserasi plasenta. Yang keempat ada lokea alba putih. Hari ke-14 minggu ke-6 atau 8 postpartum berwarna putih karena banyak mengandung sel darah putih dan berkurangnya kandungan cairan. Selanjutnya ada perubahan pada endometrium. Pada hari kedua ketiga pasca persalinan, lapisan desidual berdiferensiasi menjadi 2 lapisan. Endometrium terbentuk dari proliferasi sisa-sisa kelenjar endometrium dan stoma jaringan ikat antar kelenjar tersebut. Dalam 1 minggu atau permukaan bebas menjadi tertutup kembali oleh epitel endometrium dan putih kembali dalam waktu 3 minggu. Selanjutnya ada perubahan sistem pencernaan. Proses menyusui serta pengaruh progesteron yang mengalami penurunan pada masa nifas juga dapat menyebabkan konstipasi. Keinginan ini tertunda hingga 2-3 hari postpartum. Kondisi perineum yang mengalami jahitan juga kadang menyebabkan ibu takut untuk BAB. Oleh karena itu, tim medis perlu memberikan edukasi agar keadaan ini tidak menyebabkan gangguan BAB pada ibu nifas. Dengan banyak minum air dan diet tinggi serat serta informasi bahwa jahitan episiotomi tidak akan lepas jika ibu BAB. Selanjutnya ada perubahan sistem perkemihan. Perubahan pada sistem perkemihan termasuk terjadinya diuresis setelah persalinan pada hari 2-3 postpartum. Segera setelah persalinan, kandung kemih akan mengalami overdistensi, pengosongan yang tidak sempurna, dan residu urin yang berlebihan. Akibat adanya pembengkakan kongesti dan hipotonik kepada kandung kemih. Efek ini akan hilang pada 24 jam pertama pada saat postpartum. Selanjutnya ada perubahan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal kembali secara bertahap pada keadaan sebelum hamil dalam periode waktu 3 bulan setelah persalinan. Kembalinya ototonus dasar panggung dan abdomen pulih secara bersamaan. Selanjutnya ada perubahan sistem endokrin. Hormon estrogen dan progesteron menurun secara drastis sehingga meningkatkan kadar hormon prolaktin dan oksitoksin. Selanjutnya ada perubahan tanda-tanda vital. Yang pertama ada suhu normal 36-37 derajat Celcius dapat juga meningkat hingga 37,5 derajat Celcius karena kelelahan dan pengeluaran cairan yang cukup banyak. Selanjutnya ada nadi 65-80, peningkatan nadi menandakan adanya infeksi. Yang selanjutnya ada pernafasan normal 12-16 kali per menit. Tekanan darah sudah harus kembali normal dalam 24 jam.
pertama postpartum kurang dari 140/90 mmHg. Jika terus meningkat merupakan tanda adanya preeklamsia. Selanjutnya ada laktasi. Dengan lahirnya plasenta, kadar estrogen dan progesteron menurun. HCG, penekanan prolaktin meningkat dalam darah dan memegang peranan penting dalam pembentukan. Yang pertama, refleks prolaktin merupakan neurohormonal yang mengatur keluarnya ASI. Sekresi prolaktin tergantung dari hisapan, sering menyusui, dan jarak waktu menyusui. Yang kedua, refleks letdown. Refleks pemancar ASI dari rangsangan PD, papila, dan areola mamae waktu bayi menghisap. Adaptasi psikologis pada masa nifas. Yang pertama, fase adaptasi psikologis pasca persalinan yaitu ada 3. Yang pertama, taking in. Disebut fase menerima dalam 1-2 hari pertama postpartum. Ini perlu diperhatikan agar ibu yang baru melahirkan mendapat perlindungan dan perawatan yang baik, demikian juga kasih sayang. Yang kedua, taking hold. Fase ini berlangsung selama 3-10 hari. Ibu sudah mulai menunjukkan kepuasan yang terfokus kepada bayinya, mulai tertarik melakukan perawatan pada bayinya, terbuka menerima perawatan dan pendidikan kesehatan bagi dirinya serta bayinya juga mudah didorong untuk melakukan perawatan terhadap bayinya. Yang ketiga, letting go. Fase ini merupakan fase yang dapat menerima tanggung jawab sebagai ibu. Biasanya dimulai pada hari ke-10 postpartum. Ibu sudah menyesuaikan diri terhadap ketergantungan bayinya, adanya peningkatan keinginan untuk merawat bayi dan dirinya dengan baik. Adaptasi psikologis yang memerlukan rujukan postpartum. Yang pertama ada postpartum blues atau baby blues atau maternity blues. Yang kedua ada depresi partum. Sekian penjelasan postpartum atau masa nifas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.